StudyPocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, berjumpa lagi dengan Miss Mai dan Miss Opi di pembelajaran virtual tematik level 1 SH Karim Primary School. Oke anak-anak soleh, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Dan kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebelum masuk materi, Miss ada 2 pertanyaan dulu nih. Silakan dijawab ya. Pertanyaan nomor 1. Bisakah kamu menghitung banyaknya hewan yang ada di muka bumi? Lalu, pertanyaan nomor 2. Menurutmu siapakah yang dapat menciptakan hewan sebanyak itu? Apakah manusia bisa menciptakan hewan? Oke anak-anak soleh, silahkan dibuka ya modulnya tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, untuk mengenal dan membuat kalimat pemberitahuan. Yang kedua, membandingkan 2 atau 3 kumpulan benda menggunakan lebih dari atau simbol lebih dari dan kurang dari atau menggunakan simbol kurang dari. Oke anak-anak soleh. Nah, coba dilihat, diperhatikan di modul ada gambar apa tuh? Ada gambar hewan apa itu? Iya betul, ada gambar hewan unta ya. Nah, siapa yang pernah naik unta? Oke, kita cari tahu yuk di halaman berikutnya ada apa nih dengan hewan unta. Oke anak-anak soleh, semangat ya. Yuk kita mulai kegiatan yang pertama, yaitu membaca. Sebagaimana ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, ada yang masih ingat? Iya betul, surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama berhubungan dengan membaca. Wah, masih ingat nggak? Ya, yang pertama adalah yuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nah, jadi bahkan perintah pertama adalah membaca. Jadi anak-anak soleh juga harus semangat ya belajar membacanya. Jangan lupa sebelum membaca harus membaca basmalah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memohon atau berdoa kepada Allah agar kita dimampukan untuk bisa belajar membaca dengan baik. Oke. Nah, silakan dibuka modulnya ya. Di situ ada teks atau bacaan yang berjudul apa sih judulnya? Ya, betul ya. Hewan juga ciptaan Allah. Gitu. Silahkan dibaca ya teksnya di rumah. Oke, Miss akan kutip sebuah ayat yang tertera di bacaan tersebut ya. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang di slide yang tadi ya. Ada apa dengan unta? Jadi memang unta itu adalah hewan yang cukup istimewa ya, dan Allah sendiri mengistimewakannya di dalam Al-Quran. Jadi unta itu bisa bertahan di medan yang cuacanya ekstrim, di padang pasir. Kita bisa melihatnya di negara-negara Arab ya. Atau kalau di Indonesia sendiri, kita juga bisa ya melihat unta di kebun binatang ya. Nah, soalnya udah pernah ke kebun binatang? Udah pernah ya tentunya. Nanti bisa lihat juga di sana. Tapi semoga juga suatu saat kita juga bisa ya ke Mekah dan bisa melihat unta di padang pasir. Atau ke negeri Mesir misalnya ya. Nah, jadi unta itu memang bisa bertahan di padang pasir, di cuaca yang panas dan ekstrim sekali. Bahkan di kadang-kadang cuacanya sangat dingin juga ya, kalau malam hari sangat dingin di padang pasir tuh. Nah, unta itu bisa bertahan di cuaca se-ekstrim apapun. Artinya kita pun harus belajar kuat dan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi apapun. Seperti di masa pandemi saat ini ya, kita juga harus tetap semangat untuk belajar ya. Meskipun belajarnya masih di rumah, belum di sekolah, harus tetap semangat. Hai anak soleh, ayo kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Setelah tadi kita membaca, yuk lakukan kegiatan berikut ini. Ini masih terkait dengan tema hewan di sekitarku. Wah, ada apa nih ya? Wah, seru nih, lihat di slide ini ada banyak sekali jenis
jenis hewan. Ada gajah, laba-laba, dan seterusnya. Nah, tahukah kamu apa saja nama-nama surat di dalam Al-Quran yang menggunakan nama hewan? Ayo, masih pada ingat? Ini kita sambil murojaah nama-nama surat ya. Nah, untuk mengingatnya kembali, yuk kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, silahkan sambil dibuka modulnya ya. Terlihat di situ di sebelah kiri ada daftar nama-nama surat. Dan nama-nama surat tersebut adalah artinya itu adalah dari nama-nama hewan. Ayo, masih ingat? Nah, yuk kita lakukan kegiatan ini. Di situ sudah diberikan contoh ya. Dari surat An-Nahl ditarik garis ke arti dari An-Nahl apa? Iya, betul, lebah ya. Nah, ditarik garis ke kata lebah. Dari An-Nahl ditarik garis ke kata lebah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke, itu mohon maaf ada kesalahan ketik ya. Harusnya An-Nahl, A-N, Nahl. Untuk An-Naml juga sama ya, menulisnya A-N, Naml, An-Naml. Gitu. Oke, anak-anak soleh, selamat mengerjakan ya untuk nama-nama surat yang berikutnya. Anak soleh, ayo kita lanjutkan ke kegiatan menulis. Setelah tadi kita melakukan kegiatan 1, nah sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Silakan anak-anak soleh lihat di modul ada gambar ya. Ada gambar apa itu? Iya betul, itu gambar kebun binatang ya. Biasanya di kebun binatang terlihat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan biasanya ditulis dengan baik dan jelas, kemudian dipasang di tempat yang diperlukan. Misalnya pemberitahuan atau petunjuk arah, dan sebagainya. Nah, silakan anak soleh dibaca teksnya ya yang ada di modul, sambil diperhatikan gambarnya. Nah, sekarang anak-anak soleh juga harus bisa belajar membaca dengan baik ya. Nah, cirinya kita bisa belajar membaca dengan baik, salah satunya bisa memahami makna dari kata yang kita baca. Dan lebih bagus lagi jika anak-anak soleh bisa mengetahui beberapa informasi dari teks atau bacaan yang dibaca. Ya, gitu ya anak-anak soleh, semangat belajar membacanya. Nah, nanti dari kegiatan membaca ini, anak soleh diminta untuk membuat tulisan pemberitahuan atau kalimat pemberitahuan ya. Nah, di halaman berikutnya coba dilihat ya, atau kita bahas di slide berikutnya ya untuk tugas menulisnya. Nah, ini dia tugasnya. Silakan anak-anak soleh membuat kreasi gambar dan tulisan pemberitahuan seperti contoh yang ada di modul. Silakan dibuat di kotak yang tersedia di modul ya. Nah, di situ contohnya ada ya, pemberitahuan pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, itu adalah bentuk pemberitahuan. Silakan anak-anak soleh juga membuat contoh tulisan pemberitahuan sendiri ya. Dibuat dengan gambar yang menarik. Silakan menurut kreasi masing-masing. Lalu kita lanjutkan ke kegiatan berhitung, dan ini juga masih terkait dari tema hewan di sekitarku. Bisa dilihat dari gambar juga ya, di situ masih terlihat gambar tentang hewan-hewan ya, hewan-hewan yang ada di kebun binatang ya. Nah, coba dihitung ya, ada berapa hewannya yang terlihat di gambar, ada berapa harimau, ada berapa beruang, ada berapa burung ya. Silakan dilihat ya, di situ dihitung. Nah, ternyata setelah dihitung ada berapa harimaunya? Ada 9. Kemudian ada 13 beruang dan ada 40 ekor burung. Manakah hewan yang paling banyak? Iya, hewan yang paling banyak adalah burung. Iya, betul. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Nah, ternyata beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Nah, urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, lalu harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung.
Nah, silakan anak-anak soleh diterapkan juga ya untuk contoh soal di slide berikutnya, di halaman berikutnya pada modul. Nah, ini dia soalnya. Di situ di soal terlihat ada sekumpulan ulat, sekumpulan kupu-kupu, dan sekumpulan ikan. Nah, tugas anak-anak soleh adalah menghitung banyaknya ulat, menghitung banyaknya kupu-kupu, dan menghitung banyaknya ikan, lalu dibandingkan satu dan lainnya. Mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Kemudian urutkan dari yang paling banyak, atau urutkan juga dari yang paling sedikit. Gitu ya. Untuk nomor 3, masih terkait dengan membandingkan bilangan-bilangan ya. Bilangan yang paling banyak, bilangan yang paling sedikit, kemudian urutkan dari yang paling banyak, atau urutkan juga dari yang paling sedikit. Nah, silakan anak-anak soleh lakukan di rumah ya kegiatan ini. Nah, untuk nomor 4-nya, anak-anak soleh belajar menggunakan simbol kurang dari dan lebih dari. Untuk memahami simbol kurang dari dan lebih dari, bisa diperhatikan berikut ini ya. Jadi, simbol kurang dari ini jika kita tarik garis vertikal, maka akan membentuk huruf K. Betul tidak? Iya, betul ya. Nah, huruf K ini identik dipakai di kata kurang. Nah, maka kita tulis kurang dari gitu. Nah, kemudian untuk simbol lebih dari ini juga sama ya, untuk mengingatnya agar tidak tertukar, tarik garis yang vertikal gitu. Silakan anak-anak soleh dicoba di rumah ya untuk menarik garis vertikal pada tanda kurang dari dan tanda lebih dari, agar anak soleh semakin mudah untuk mengingatnya, tidak terbolak-balik ya. Seperti contoh di sini 45 kurang dari 62. Nah, itu menggunakan simbol K ya, kurang. Kemudian 73 lebih dari 64. Nah, itu juga sama ya. Maaf, itu ada salah ketik ya, harusnya 64 bukan 54. Nah, silahkan dicoba di soal yang berikutnya. TunePocket.com. Belajar